diperiksa. Baik, para saudara saksi, silahkan maju ke depan sembari bawa kartu identitas saudara. Baik, saudara saksi, silahkan duduk kembali. Apakah saudara saksi siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saya ingin menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Tolong jawab dengan tegas. Baik Yang Mulia. Nama, Nama saya Nisa Mutiarani, tempat dan tanggal lahir, Jambi 7 April 1960. alamat, Alamat saya di Kota Baru. agama, Saya beragama Islam. pekerjaan, Saya bekerja sebagai direktur dari Sipil Hukum Muara Rantau. berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan darah dengan pihak penggugat? Tidak Yang Mulia. Baik. Pada saudara saksi, apakah saudara saksi siap untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian menurut agama yang saudari anda? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan dan penitera tolong dibantu. Siap ya. Baik, saudara saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi kembali ke tempat dan penitera juga. Baik Yang Mulia. Baik, para saudara saksi, perlu kami ingatkan pada saudari agar memberikan keterangan yang sebenarnya, mengingat bahwa saudari telah disumpah. Dan apabila di kemudian hari saudari ketahuan memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat dipidana. Apakah saudari mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, pada saudara saksi, apakah saudari mempunyai hubungan dengan PT Agrindo Pancatula Perkasa? Ya Yang Mulia, saya merupakan direktur dari Sipil Hukum Muara Rantau yang bermitra dengan PT Agrindo Pancatula Perkasa. Baik, saudara saksi, bagaimana bentuk mitra kerjasama antara Sipil Hukum Muara Rantau dengan PT Agrindo Pancatula Perkasa? PT Agrindo Pancatula Perkasa ini melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari 3 desa. Nah, Badan Usaha Milik Desa ini yang membentuk Sipil Hukum Muara Rantau untuk mengoperasionalkan pekerjaan. Baik, saudara saksi, saudari menyebutkan ada 3 desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa. Coba saudari sebutkan desa apa saja. Ada 3 desa dari Badan Usaha Milik Desa ini yang terdiri dari Desa Lubuk Sempu, Desa Muara Rantau, dan Desa Rantau Tenang Yang Mulia. Baik, coba saudara saksi cerita lebih lanjut mengenai kerjasama ini. Kerjasama PT Agrindo Pancatula Perkasa ini melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa berbentuk plasma, yang mana ada pembagian hasil 50% untuk Badan Usaha Milik Desa dan 50% untuk PT Agrindo Pancatula Perkasa. Perusahaan kami sendiri mendapatkan pembagian hasil dari Badan Usaha Milik Desa Yang Mulia. Baik, saudara saksi, coba saudara saksi jelaskan mengenai apa yang saudari ketahui tentang sengketa ini. Baik Yang Mulia, seperti yang saya bilang tadi, saya ini merupakan direktur dari Sipil Hukum Muara Rantau yang mengelola lahan kerjasama tersebut. Saya mengetahui bahwa adanya sengketa tanah di lahan yang kami kelola. Adapun pembentukan parit gajah oleh Pak Bupati ini yang sebenarnya sudah kami ajukan keberatan Yang Mulia. Kuasa hukum gugat, apakah ada yang disampaikan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, kita mulai ya. Saudara saksi sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan Anda dengan perusahaan klien kami itu bermitra. Apakah benar? Benar Bu, perusahaan kami bermitra dengan PT Agrindo Pancatula Perkasa. Kami membuat sebuah perjanjian yang dibuat oleh notaris. Lalu ya lahan yang dikelola perusahaan Anda dengan perusahaan klien kami itu dibuat parit gajah oleh Bupati. Apakah benar? Iya benar Bu, Pak Bupati memberikan lahan tersebut kepada Pak Amin dengan tujuan untuk membuat parit gajah yang sebenarnya sudah kami ajukan keberatan. Bisa saudara jelaskan mengapa saudara mengajukan keberatan atas pembuatan parit gajah tersebut? Kami mengajukan keberatan karena jika dibuatkan parit gajah, perusahaan kami akan mengalami kesulitan dalam operasional pemupukan dan panen sawit. Lahan tersebut juga masih kami yang mengelola Bu.
Lalu apakah keberatan yang Anda ajukan itu ada respon atau tanggapan dari pemerintah daerah? Tidak, tidak mendapatkan respon apapun dari pemerintah daerah. Putusan yang mulia. Tergugat tidak memberikan jawaban ini menurut kewenangan dari tergugat sebagai Bupati Sarawakun, dan dalam hal ini penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang mulia. Cukup yang mulia. Izin yang mulia, keputusan yang dikeluarkan tergugat ini membawa pengaruh terhadap klien kami yang mulia, di mana seharusnya tergugat sebagai bupati harus menggunakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak bertindak sewenang-wenang, dan seharusnya yang mulia tergugat itu menggunakan sebelum melakukan sosialisasi terlebih dahulu yang mulia. Oke. Baik. Kuasa hukum gugat, apakah ingin dilanjutkan? Tidak yang mulia, datang cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, harap saudari jawab dengan sebenarnya karena saudari telah disumpah sebelumnya. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui berapa jumlah hak guna usaha dari PT Agri Baca Tunggal Perkasa? Saya tidak tahu. Lalu apakah saudari saksi mengetahui asal-usul lahan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa ini? Ya, saya tahu lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat yang asal-usulnya dari PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa yang terdiri dari 3 desa tersebut. Nah, masing-masing dari desa tersebut mengelola 90 hektar. Lalu tahun berapa perjanjian antara Sivil Lubuk Muara Rantau dengan PT tersebut? Perjanjian itu dibuat pada tahun 2018. Saudari saksi, apakah saudari saksi pernah melihat Bapak Amin datang ke lahan 300 hektar tersebut? Saya tidak pernah melihat Pak Amin, tapi Bu Evi Firdaus pernah datang ke lahan tersebut dan dia bilang kalau misalnya lahan tersebut milik Pak Amin. Lalu apakah saudari saksi sedang berada di lokasi saat alat berat itu datang ke lahan 300 hektar tersebut? Ya, saat itu saya memang berada di lokasi tersebut saat alat berat anjing masuk. Namun, alat berat tersebut tidak dibolehkan masuk oleh masyarakat dan PT Agrindo. Baik, dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dari kuasa hukum gugat, apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik. Dari saksi dari pihak penggugat, apakah Anda tetap dan terang pada keterangan Anda? Tetap yang mulia. Baik. Keterangan dari saudara saksi kami anggap cukup, maka saudari bisa meninggalkan muka sidang. Namun sebelumnya silakan mengambil kartu identitasnya ke panitia. Baik yang mulia. Baiklah, kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah Anda sudah menyiapkan alat bukti? Sudah yang mulia. Silakan serahkan alat bukti tertulis Anda ke majelis hakim dan para pihak harap ke depan untuk ikut memeriksa. Silakan duduk kembali. Baik, alat bukti telah diterima. Bagaimana kuasa hukum dari pihak tergugat? Apakah Anda sudah membawa saksi? Sudah yang mulia. Berapa orang saksi yang Anda bawa sini? Kami membawa 1 orang saksi yang mulia, di mana saksi tersebut merupakan Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura di Kabupaten Sarawakun yang mulia. 1 orang saksi saja cukup hari ini. Baik, Panitra silakan hadirkan saksi dari pihak tergugat ke muka sidang. Saksi tergugat diharap maju ke muka sidang untuk diperiksa.
silakan duduk. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan saya mengikuti sidang ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum saya menanyakan identitas saudari, saya harap saudari menjawab pertanyaan saya dengan tegas dan jelas. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebutkan nama saudari, Nama saya Dewi Ayu Maharani. tempat tanggal lahir, Saya lahir di Palembang tanggal 17 Juni tahun 1990. agama saudari, Saya beragama Islam. alamat saudari, Saya tinggal di Desa Kasangkuda, nomor 7, Muaro Jambi. pekerjaan saudari, Saya bekerja sebagai kepala bidang di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun yang mulia. saudari berwarga negara Indonesia dan berjenis kelamin perempuan atau benar? Benar yang mulia? Apakah saudari mempunyai hubungan dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia? Baik, saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama saudari anut? Bersedia yang mulia? Baik, silakan maju depan dengan isyarat tolong bantu. Siap yang mulia. Baik, bersama saya ya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan yang tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Mitra. Silakan baca depan dan satu juga. Baik, saudara saksi, saya perlu mengingatkan kembali, saudara saksi tidak sumpah. Apabila keterangan saudara saksi tidak benar atau berbohong, di kemudian hari saudari dapat dipidana dengan keterangan palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia? Baik, saudari saksi, tadi saya melihat saudari saksi berjabat tangan dengan Bapak Bupati Sarolangun. Apakah saksi mempunyai hubungan dengan Bapak Bupati Sarolangun? Iya yang mulia, karena saya sebagai kepala bidang di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun. Silakan saudari saksi jelaskan apa yang saudari ketahui mengenai sengketa ini. Baik yang mulia, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya adalah kepala bidang di dinas tersebut. Tugas saya adalah membantu Bapak Bupati dalam melaksanakan kebijakan, evaluasi laporan, penyuluhan, serta pelaksanaan administrasi. Jadi, saya tidak terlepas dari pelaksanaan monitoring. Tentu permasalahan PT Agri Repanca Tunggal Perkasa ini lewat di kantor saya yang mulia. Sengketa tanah ini Pak, cerita lama. Saksi mengatakan ini merupakan cerita lama. Coba saksi menjelaskan saya apa permasalahan cerita lama itu. Baik yang mulia, yang saya tahu, lahan PT Agri Repanca Tunggal Perkasa ini berada di kawasan administrasi kami, yaitu di daerah Pelawan Sarolangun. Luas lahannya sekitar 2.300 hektar, namun setelah mengalami pengurangan menjadi 1.300 hektar. Dan lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit. Itulah yang mulia, karena saya baru diangkat di jabatan ini, isi dalam permasalahan tersebut belum sampai ke saya semua yang mulia. Apa saksi mengetahui lantas main dikelola oleh PT Agri Repanca Tunggal Perkasa? Saya tidak mengetahui hal tersebut yang mulia. Baik, Belum kan? Oke, kamu ke satu. Dari kuasa hukum tergugat ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Kasih ya. Sehat ya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Ibu. Kita mulai ya Bu Dewi. Baik Bu. Bu Dewi sebelumnya mengatakan adanya pengurangan terhadap lahan PT Agri Repanca Tunggal Perkasa. Tolong Ibu jelaskan lebih lanjut Bu mengenai masalah ini. Iya Bu, sudah saya bilang kalau ini tuh cerita lama udah Bu. Nah, jadi sebelum saya naik jabatan pun permasalahan PT Agri Repanca Tunggal Perkasa ini pembahasannya sudah sering keluar masuk di kantor saya. Saya juga tahu Bu, ada lahan seluas 300 hektar yang diperuntukkan untuk Pak Amin karena adanya kesepakatan penyelesaian klaim lahan. Berarti lahan 300 hektar ini sudah menjadi kepemilikan dari Pak Amin ya? Ya enggak, lahan yang diperuntukkan untuk Pak Amin tersebut diberikan untuk orang. Dan juga Bu, saya pernah mendengar adanya kelompok tani atau BUMDes yang mengelolakan lahan sengketa tersebut Bu. Baik, terima kasih dari Bu Dewi. Dari kami cukup yang mulia, mohon jadikan pertimbangan yang mulia. Dari kuasa hukum gugat ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya yang mulia, saya izin menyangkal kesaksian dari saudara saksi. Bagaimana bisa saudara saksi tidak mengetahui bahwa ada plasma yang dikelola oleh PT Agri Repanca Tunggal Perkasa? Padahal saudara saksi di sini menjabat sebagai kepala bidang perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Sarolangun. Keberatan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi kami sebagai kepala bidang perkebunan tanaman pangan hortikultura tidak mengetahui karena ini kewenangan bukan kewenangan dari bupati, bukan kewenangan dari saksi kami. Karena sebelumnya penentuan plasma ini harus ada sosialisasi terlebih
maupun penentuan anggota plasma, dan itu merupakan bukan kewenangan dari saksi kami yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup, silakan kuasa hukum tergugat untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tolong saudara jawab dengan sebenarnya karena Anda telah disumpah sebelumnya. Jadi, bagaimana Anda tidak mengetahui bahwa ada plasma di daerah tersebut? Coba saudara jelaskan. Begini Bu, saya ini adalah Kepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun. Tentu mengenai lahan yang berada di PT Agriindo Tunggal Perkasa tersebut, saya tahu secara garis besarnya saja. Lalu mengenai pengelolaan plasma, itu memang sudah ada ketentuannya Bu, bahwa plasma tersebut memang harus ada sosialisasi terlebih dahulu, dicatatkan administrasinya, lalu ada penentuan lokasi dan juga penentuan anggota plasma dari Bupati Bu. Izin yang mulia. Saudara saksi mengatakan penentuan anggota plasma itu berada di Bupati. Yang mulia, dalam pengelolaan plasma, klien kami telah melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat yang memiliki hak terhadap tanah tersebut. Jadi, inilah hubungan masyarakat setempat dengan perusahaan klien kami. Yang kemudian hal tersebut yang mulia diketahui oleh pihak tergugat, juga diketahui pihak kehutanan dan pihak-pihak lainnya yang mulia. Gugatan yang mulia, di mana kuasa hukum penggugat memaparkan argumen restoris yang menunjukkan saksi kami yang mulia. Harap tenang, harap tertib para kuasa hukum. Saksi, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Memang seperti itu ketentuannya Bu. Ya, sesuai posisi saya. Tugas saya melaksanakan apa yang dikatakan Pak Wendy. Dan juga memang mengenai sosialisasi tersebut, kami juga bagian tersebut. Tetapi apa yang mau kami sosialisasikan, jika tidak ada penentuan lokasi dan tidak ada penentuan anggota, dan juga dari Pak Wendy pun tidak ada menugaskan ke saya. Di kantor kami pun tidak ada berkas atau permohonan yang masuk. Bagaimanapun Bu, kalau mau menentukan plasma memang harus ada usulan Bu. Saudara saksi, lalu bagaimana yang telah dikatakan kuasa hukum penggugat antara kerjasama pihak penggugat dengan masyarakat? Iya yang mulia, walaupun dikatakan seperti itu, dari pihak mereka sendiri pun tidak melakukan sosialisasi. Kuasa hukum penggugat, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui alasan Bupati mengeluarkan lahan 300 hektar untuk saudara Anu? Coba saudara jelaskan. Saya tidak tahu Bu, karena saat itu saya belum menjabat. Apakah benar pengurangan lahan dari klien kami dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan klaim tanah? Benar Bu, hal itu saya yang menyatakan. Karena bagaimanapun saya kepala bidangnya. Tugas monitoring mengenai hortikultura, tanaman pangan ataupun perkebunan di wilayah administrasi Sarolangun pasti keluar masuk di kantor saya Bu. Tapi untuk lebih jelas di belakangnya saya tidak tahu, karena saat itu saya belum mempunyai kewenangan. Yang saya tahu lahan 300 hektar tersebut diberikan untuk penyelesaian klaim lahan, dan juga lahan 300 hektar tersebut diberikan untuk tanah objek reforma agraria. Lebih jelas dan terangnya itu terdapat pada ketentuan Kementerian Agraria nomor 70 tahun 2020 Bu. Dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, ada yang disampaikan dalam kembali? Tidak ada lagi yang mulia. Saudara saksi tetap dan terang kepada keterangan saudara. Tetap yang mulia. Baiklah, saudara saksi keterangan Anda telah kami anggap cukup. Anda bisa meninggalkan ruang persidangan, namun sebelumnya silakan mengambil kartu identitas Anda. Baiklah, sebelum sidang ditutup, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan lain? Ada yang mulia. Kami akan memberikan saksi tambahan dan juga alat bukti tambahan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Anda menyediakan alat bukti tambahan dan saksi tambahan? Iya yang mulia, kami juga akan menghadirkan saksi tambahan serta alat bukti tambahan. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah 3 hari cukup untuk menyertakan alat bukti tertulis tambahan dan saksi tambahan? Keberatan yang mulia, 3 hari terlalu singkat, jadi kami mohon untuk diundur selama 3 hari yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Kami tidak keberatan yang mulia 3 hari atau 7 hari. Kami bisa yang mulia. Pihak penggugat bisa 7 hari ke depan? Bisa yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa?
7 hari ke depan, hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang mulia, dan bisa dilakukan persidangan yang mulia. 14 April 2022. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan alat bukti tertulis tambahan serta saksi tambahan, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan, tepatnya pada hari Kamis 14 April 2022 dengan agenda sidang penyerahan alat bukti tertulis tambahan dan menghadirkan serta pemeriksaan para saksi tambahan. Kepada para pihak dianggap telah hadir pada sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena panggilan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-6, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 7/D/2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE sebagai penggugat berhadapan dengan Bupati Sarawangun Wendy Pranji Namaban SHMH sebagai tergugat dengan agenda sidang penyerahan alat bukti tambahan dan pemeriksaan saksi tambahan akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap ya. Sidang melanjutkan Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 7/G/2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE selaku penggugat melawan Wendy Pranji Namaban sebagai Bupati Sarawangun sebagai tergugat. Pada hari ini, tanggal 14 April 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pembahasan bisa mulai sidang hari ini. Kepada Pak Wendy bisa diteruskan hari ini. Bisa ini. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti tambahan dan pemanggilan serta pemeriksaan saksi tambahan. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setelah siap dengan alat bukti tambahannya? Siapa kuasa hukum dari pihak penggugat silakan alat bukti tertulis tambahan ke majelis hakim dan para pihak harap maju ke depan untuk memeriksa. Ikut memeriksa. Baik, alat bukti telah diterima. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat? Apakah Anda sudah menyiapkan saksi? Tidak yang mulia. Berapa orang saksi yang Anda hadirkan? Kami membawa 2 orang saksi yang mulia, di mana saksi kami yang pertama itu merupakan masyarakat setempat di Desa Lubuk, dan yang kedua merupakan security di PT Adi Nurman Desa Sumatera. Yang dua-duanya hadir hari ini. Siap hadir yang mulia. Panitera silakan hadirkan saksi dari pihak penggugat yang pertama. Saksi penggugat diharap maju ke muka sidang untuk diperiksa. Pada saudara saksi, silakan maju ke depan sembari membawa kartu identitas saudara. Saudari silakan kembali. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, siap. Baik, saudara saksi.
Saya ingin menanyakan kartu identitas saudari terlebih dahulu. Harap jawab dengan jelas. Nama, Nama saya Deborah Kristiana yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Saya lahir di Palembang 21 Agustus tahun 1990 yang mulia. alamat, Saya tinggal di Desa Lubuk Sepuh yang mulia. agama, Saya beragama Kristen. pekerjaan, Saya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mulia. apakah saudari mempunyai hubungan darah dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat yang mulia. Baik, saudari saksi. Apakah saudari saksi siap untuk disumpah sebelum memberikan kesaksian menurut agama yang saudari anut? Ya, saya siap yang mulia. Baik, saudari saksi, silakan maju ke depan dan saudari bicara sebelum membantu. Saudari saksi, letakkan tangan kiri saudari di atas Alkitab dan tangan kanan saudari membentuk tanda plus sejajar dengan dalam telinga saudari. Dan ikuti lafal janji yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara saksi sedang kembali memberi jarak kembali ke depan. Baik, untuk saudara saksi perlu kami ingatkan di sini bahwa saudari telah disumpah dan saya berharap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari saudari ketahuan memberikan keterangan palsu atau kesaksian yang palsu, saudari dapat dipidana. Apakah saudari mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Baik, pada saudari, apakah Anda mempunyai hubungan dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa? Ya, bisa dikatakan begitu yang mulia, sebab saya merupakan salah satu warga masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Sepuh yang mulia, di mana berdekatan dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa. Dan seluruh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan PT tersebut menjalin kerjasama yang mulia. Coba saudari jelaskan apa yang saudari ketahui tentang sengketa ini. Baik yang mulia. Jadi setiap masyarakat yang tinggal di Desa Lubuk Sepuh dan sekitarnya, mereka itu menjalin kerjasama dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa yang mulia. Namun akhir-akhir ini lahan yang menjadi kerjasama dengan kami itu mengalami masalah yang mulia. Bahkan beberapa hari ini kami sulit melakukan panen. Baik, kepada saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui tentang plasma di Desa Lubuk Sepuh? Oh iya, saya tahu yang mulia. Saya tadi kan mengatakan bahwa kami menjalin kerjasama dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa. Jadi kerjasama yang kami lakukan ya berupa lahan plasma itu yang mulia. Baik, coba saudari ceritakan lebih lanjut mengenai kerjasama ini. Baik yang mulia. Jadi dahulu setahu kami lahan yang dijadikan kerjasama dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa itu merupakan lahan adat yang mulia. Dan saya nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba lahan itu berpindah tangan ke PT Agrindo Pansutungan Perkasa yang mulia. Pihak ada yang disampaikan? Ada yang silakan. Baik, saudara saksi kita mulai ya. Anda mengatakan bahwa masyarakat setempat dengan perusahaan klien kami melakukan kerjasama. Bisa saudara siapa saja lebih tepatnya yang bekerjasama dengan perusahaan klien kami? Coba saudara sebutkan. Jadi setahu saya ada 3 badan usaha milik desa yang bekerjasama dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa. Yang pertama itu ada badan usaha milik desa Dharma Sepuh, Muara Danang, dan yang satu lagi itu Tambak Tenang. Itu saja. Iya, Bu. Saya ingin mempertegas, apakah benar ada BUMDes yang bekerjasama dengan klien kami? Iya, benar Bu. Bahwa hanya ada 3 badan usaha milik desa yang bekerjasama dengan CV yang bekerjasama dengan Mbaknya. Dan setahu kami CV yang bekerjasama dengan kami itu merupakan mitra dari PT Agrindo Pansutungan Perkasa. Bisa Ibu jelaskan apa isi perjanjian kerjasama tersebut? Oh iya, bisa. Jadi setiap masyarakat yang bekerja sama dengan PT Agrindo Pansutungan Perkasa itu mendapat bagian 50% dari hasil kerjasamanya itu, Bu. Badan usaha milik desa dan kami masyarakat itu mendapat bagian 50%. Nah, yang 50%-nya lagi itu ya untuk PT Agrindo Pansutungan Perkasa. Apakah benar lahan 300 hektar yang disengketakan ini telah ditanam kelapa sawit oleh pihak klien kami? Ya, memang benar, Bu. Saya kan tadi sudah bilang bahwa lahan itu merupakan lahan
tanah adat di desa kami dahulu, Bu. Jadi bahkan sebelum dijadikan kerjasama pun hal itu sudah ditanami. Tadi Ibu mengatakan mengalami kesulitan dalam memanen. Ibu bisa jelaskan? Oh iya, bisa, Bu. Jadi beberapa akhir ini, Bu, saya itu melihat ada pemblokiran, saya tidak tahu lah, Bu, seperti itulah. Terus tiba-tiba ada pembuatan parit gajah di dekat desa kami dan itu sangat mengganggu kami dalam melakukan panen. Dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi mohon dijawab dengan sebenarnya karena saudari saksi telah disumpah sebelumnya. Saudari saksi menyatakan adanya hambatan semenjak adanya parit gajah. Namun nyatanya data yang ada pada kami, warga sekitar masih bisa melakukan aktivitas panen. Ya kita pula kalau nggak melakukan panen terus gimana? Kami juga butuh makan, kami butuh biaya anak sekolah, kami butuh keperluan kami sehari-hari. Kan nggak mungkin ibu memenuhi kebutuhan kami. Jadi ya mau nggak mau kami tetap harus panen ya walaupun susah. Saudari saksi, secara tidak langsung Anda menyatakan tidak setuju atas kebijakan pemerintah atas parit gajah yang telah dibuat. Yang jelas tidak setuju, Bu. Jangankan saya, semua masyarakat pun tidak setuju dengan parit gajah itu. Sebab itu mengganggu kami, Bu. Bayangkan saja, plasmanya itu letaknya di dekat desa, PT-nya di dekat desa. Setelah itu parit gajahnya dibentuk dengan huruf C yang malah melintang di tengah-tengah desa kami. Itu sangat mempersulit, Bu. Apalagi kami sebagai ibu rumah tangga terkadang juga membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan di kebun seperti panen, ya mupuk, ya hal-hal yang lain. Jadi adanya parit gajah itu sangat mempersulit kami, Bu. Masa iya kami ibu-ibu disuruh lompat-lompat, disuruh. Saya kesal ya, Mulia. Sekali lagi saya mohon untuk saksi yang berkenan. Silakan dilanjutkan. Yang kedua. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi sebelumnya bisa menjelaskan dengan jelas bentuk dan letak dari parit gajah tersebut. Bagaimana saudari bisa mengetahui tentang hal tersebut? Jelas kami mengetahuinya sebab semua masyarakat yang diajak kerjasama dengan PT Apindo Patok Perkasa itu pernah ditunjukkan tentang peta dan dengan lokasinya. Baik, sebelumnya saudari menyatakan dengan jelas mengenai kerjasama dan penanaman kelapa sawit di lahan tersebut. Apakah saudari saksi mengetahui daftar pemilik lahan kelapa sawit tersebut? Ya, saya tidak tahu, Bu, itu bukan urusan saya. Tapi kalau dapat laporan tahun 2019 yang lalu, itu memang sih ada nama kelompok tani. Nah, kelompok tani itulah yang nyerahin lahannya itu untuk dikerjakan oleh Badan Pesantren Desa. Lalu saudari saksi apakah mengetahui siapa yang menjual lahan plasma tersebut? Apakah bupati? Oh bukan, saya nggak pernah lihat bupati atau apapun lah dari bupati menuju plasma itu. Setahu saya yang muncul ya langsung dari kepala desanya. Baik, dari kami cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat ada yang ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudara akan tetap dan terang kepada keterangan saudara? Ya tetap yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan Anda sudah kami anggap cukup. Anda bisa meninggalkan ruangan, namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudari di kepanitraan. Silakan. Baik, Panitra, silakan undang saksi dari pihak penggugat selanjutnya. Saksi penggugat diharap maju ke muka sidang untuk diperiksa. Baik, saudari saksi sebelum maju ke depan tolong menutup kacamata dan tutup kepalanya. Silakan membawa kartu identitas ke depan. Baik, silakan ditemani. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan ini? Baik, saudari saksi, sebelum saya menanyakan identitas saudari, saya harap saudari menjawab pertanyaan saya dengan tegas dan jelas. Apakah saudari mengerti? Ngerti ya, Bu. Baik, sebutkan nama saudari, Nama saya Kristiana Anggari. tempat tanggal lahir, Kami 21.980. agama, Islam. alamat saudari, Jalan Tempatan 4, Rumah Andi Mandiri.
Bekerja saudari? Saya bekerja sebagai security yang mulia. Saudari berkeluarga negara Indonesia dan menjadi suami perempuan, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk bersumpah sesuai dengan agama yang saudari anut? Bersedia yang mulia. Baik, silakan maju ke depan dan panitera atau membantu. Baik, itu apa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang tidak lain dan tidak bukan tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, panitera dan saksi akan kembali ke tempat masing-masing. Saudari saksi, saya ingin kembali. Tadi saudari setelah sumpah, apabila keterangan saudari tidak benar atau saudari berbohong, di kemudian hari saudari dapat dipidana dengan keterangan palsu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apa hubungan saudari dengan PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa? Hubungan saya dengan PT tersebut adalah saya sebagai security dari PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa yang mulia. Apakah saudari mengetahui mengenai sengketa terjadi saat ini? Ya, saya tahu yang mulia. Saya tahu memang ada lahan dijual pas oleh PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa dijadikan sebagai plasma. Dan saya juga tahu masalah klaim lahan oleh Pak Amin dengan PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa yang mulia. Itulah cerita lama. Coba saksi jelaskan mengenai lahan plasma itu. Jadi gini yang mulia, sebagai security saya juga sebagai warga dari desa sini yang mulia. Nah, jadi syarat untuk mengelola lahan ini itu harus melakukan plasma yang dijadikan kerjasama timbal balik untuk warga desa. Nah, kebetulan plasma itu masih di wilayah penjagaan saya dan juga masih dalam wilayah PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa ini yang mulia. Jadi saudari yang mengawasi semua lahan PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa? Iya yang mulia, ini saya buat juga yang mulia, tetapi tidak ada yang juga karena juga dari sip sama security yang lain yang mulia. Baik saksi, apakah benar luas lahan plasmanya adalah 300 hektar? Benar yang mulia, luas lahannya itu 300 hektar dan memang ditanami oleh kelapa sawit dan juga lahan plasmanya juga ditanami sama kelapa sawit. Kuasa hukum ada yang disampaikan? Ada yang mulia, silakan. Baik, tetap kita mulai ya. Saudara saksi sebelumnya mengatakan telah mengetahui masalah klaim ini dari saudara Amin. Bisa saudara jelaskan? Bisa, seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau ini masalah kamu antara Pak Amin dan PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa Bu. Dan saya juga pernah dengar masalah Pak Amin itu mengklaim lahan dari PT ini. Tolong dijelaskan lahan mana yang diklaim oleh saudara Amin? Lahan plasma itu lah Bu yang diklaim sama saudara Amin sebagai lahan dia dengan Ibu Evi Firdaus. Apakah Anda mengenal Evi Firdaus? Yang saya tahu Bu, Ibu Evi Firdaus itu adalah kuasa hukum dari Pak Amin pada saat itu. Jadi apakah saudara Amin pernah mengunjungi lahan tersebut? Untuk partinya sendiri saya tidak tahu Bu, tapi selama saya jago di daerah penjagaan saya tidak pernah nengok Pak Amin datang langsung ke lapangan Bu. Saudara saksi, bisa nyatakan lebih lanjut mengenai lahan tersebut? Bisa Bu. Jadi setahu saya Bu, jadi kalau lahan ini dulu lahan itu tanah adat. Kemudian dikelola sama PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa ini ditanamilah kelapa sawit. Nah terus itu ada kerjasama dengan Bumdes Lugu Sepuh, Muaro Danau dengan Rantau Tenang. Nah jadi akhirnya PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa ini melepas lahan 300 hektar ini untuk dijadikan kerjasama dengan badan usaha milik desa itu. Ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, mohon saudari jawab yang sebenarnya karena saudari telah disumpah sebelumnya. Saudari saksi merupakan penjaga atau security dari PT Agrindo Pancasila Tunggal Perkasa. Apa yang saudari ketahui mengenai pembentukan tarif gajah di lahan tersebut? Yang saya tahu Bu ya, memang pernah ada pemerintah daerah mau masuk ke daerah wilayah penjagaan saya sambil bawa alat-alat berat untuk buat tarik gajah. Tapi memang tertahan di pos penjagaan depan karena memang kami tidak dapat instruksi dari bos kalau alat berat itu boleh masuk atau tidak. Lalu di mana alat berat tersebut ditahan? Dan apakah masih di sana? Sebenarnya tidak bisa dibilang ditahan itu Bu, karena kami juga sebagai security tidak berani nahan alat berat pemerintah. Tapi memang waktu itu tertahan di pos penjagaan awal dan memang sekarang tidak ada lagi. Dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum juga, apakah ada yang disampaikan kembali? Tidak ada yang mulia dari kami, sekian yang mulia. Dari saksi, apakah Anda akan tetap dan terang kepada keterangan Anda? Tetap yang Baik, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup. Anda bisa meninggalkan ruang sidang, namun sebelumnya silakan mengambil kartu identitas Anda ke panitera. Silakan.
Dari pihak tergugat, kuasa hukum tergugat, apakah alat bukti tambahan telah siap? Sudah yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan alat bukti tambahan ke majelis hakim dan para pihak akan ke depan untuk diperiksa. Dan silakan juga kembali. Alat bukti tertulis telah diterima. Kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap membawa saksi? Siap yang mulia, di mana kami membawa satu orang saksi. Saksi tersebut merupakan staf pertahanan kantor pertahanan Kabupaten Sarangan. Mohon maaf yang mulia, saya ulangi. Saya membawa staf pertahanan kantor pertahanan Kabupaten Sarangan yang mulia. Satu orang saja cukup hari ini. Cukup yang mulia. Panitera silakan hadirkan saksi dari pihak tergugat ke muka sidang. Saksi tergugat maju ke muka sidang untuk diperiksa. Para saudara saksi, silakan maju ke depan sembari menyerahkan kartu identitas saudari. Saudari silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi. Apakah saudari saksi siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, sebelum saudari memberikan kesaksian, saya ingin menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Apakah saudari paham? Mengerti yang mulia. Baik, nama saudari, Nama saya Afifilania Putri. tempat dan tanggal lahir, Saya lahir di Jambi tanggal 22 Agustus 1991. alamat, Alamat saya di Planekpura Kota Jambi yang mulia. agama, Islam. pekerjaan, Saya bekerja sebagai staf di kantor BPN Sarawak. berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari saksi siap untuk disumpah sebelum memberikan keterangan menurut agama yang saudari anut? Siap yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, silakan maju ke depan dan panitera tolong dibantu. Siap yang mulia. Saudari saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. yang tidak lain yang dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Baik, para saudara saksi, silakan duduk kembali dan panitera kembali ke tempat. Baik, perlu kami ingatkan para saudara saksi bahwa saudari telah disumpah dan kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari saudari ketahuan memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu, saudari dapat dipidana. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari mempunyai hubungan dengan pihak tergugat? Secara tidak langsung ada yang mulia. Coba saudari jelaskan bagaimana hubungan dengan pihak tergugat. Karena saya bekerja di bagian sengketa konflik pertanahan di kantor BPN Sarawak. Di divisi tempat saya bekerja memang biasanya mengurus sengketa-sengketa yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Sarawak. Jadi jika bila ada sengketa yang masuk ke BPN, maka pihak BPN akan bekerja sama dengan pihak maupun badan hukum lainnya, tak terkecuali dengan pihak bupati yang mulia. Baik, saudara saksi, apa yang saudari ketahui mengenai sengketa ini? Saya tahu ada permasalahan lahan di kawasan hak guna usaha antara PT Agrindo Persatuan Perkasa dengan Pak Amin. Jika berbicara mengenai lahannya, PT Agrindo Persatuan Perkasa pertama kali membuka lahan sekitar 2.000 hektar, lalu berubah menjadi 1.300 hektar setelah perpanjangan yang mulia. Apakah saudari saksi tahu perkara sengketa lahan seluas 300 hektar di kawasan tersebut? Saya sedikit tahu yang mulia mengenai pengurangan lahan dari 2.000 hektar
menjadi 1.300 hektar PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa diperuntukkan untuk apa? Saya kurang tahu persis rinciannya seperti apa. Tetapi yang saya tahu, lahan 300 hektar masih bermasalah kepemilikannya dan 300 hektar lagi itu masuk ke dalam kawasan hutan dan diperuntukkan untuk torak. Apakah lahan tersebut berhubungan dengan saudara Amin? Saya pernah mendengar info bahwa ada lahan 300 hektar yang masih bermasalah kepemilikannya yang disengketakan oleh Pak Amin dan PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa. Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi mohon dijawab dengan sebenarnya karena saudari saksi telah disumpah. Saudari saksi sebelumnya bisa saudari jelaskan bagaimana status tanah yang telah keluar dari hak guna usahanya? Bisa Bu, jika status tanah yang telah dikeluarkan dari HGU, maka secara otomatis tanah tersebut menjadi milik negara dan negaralah yang menguasai sepenuhnya. Baik. Selanjutnya apakah saudari menyatakan bahwasanya saudari mengetahui adanya penggandaan tanah objek reforma agraria di kawasan tersebut? Apakah saudari mengetahui di mana letak posisi dari tanah tersebut? Untuk itu saya tidak tahu Bu, karena saya bukan petugas lapangan, jadi untuk melihat lahannya saya harus melihatnya melalui peta. Lalu dari mana saudari mengetahui adanya sengketa lahan antara pihak Pak Amin dengan pihak menggugat? Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya bekerja di bagian sengketa konflik tanahan dan dulu saya pernah melihat keputusan pengadilan tinggi terkait sengketa antara Pak Amin dan PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa. Bisa saudari sebutkan keputusan apa yang saudari lihat? Bisa Bu, saya pernah melihat putusan Pengadilan Negeri Sarawangun nomor 21 tahun 2010, putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 244 tahun 2011 dan putusan Mahkamah Agung nomor 955 tahun 2012. Bu. Dari mana saudari saksi mengetahui surat tersebut? Karena dulu pernah ada surat dari kantor wilayah Kesaktian Agraria, yaitu surat nomor MS1.2/812/15 pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Baik. Saudari saksi apakah ada lahan yang diperuntukkan pada Pak Amin pada hasil putusan tersebut? Berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor 70 tahun 2020 tidak diperuntukkan untuk Pak Amin. Lalu bagaimana dengan pengelolaan lahan 300 hektar tersebut? Apakah pernah dimohonkan oleh pihak penggugat? Mengenai pengelolaan dan kepemilikannya saya tidak tahu Bu, tetapi setahu saya dari pihak PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan pengizinan pengelolaan lahan 300 hektar tersebut. Izin yang mulia, seperti pernyataan dari saksi, lahan yang telah dikeluarkan HGU-nya maka otomatis akan menjadi tanah negara dan negara yang menguasainya. Tidak ada lagi campur tangan dari PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa dan dari pihak penggugat pun tidak pernah mengajukan permohonan pengelolaan lahan 300 hektar tersebut. Lalu di mana benang merahnya yang mulia? Di mana pihak penggugat tidaklah memiliki kewenangan ataupun hubungan dengan lahan tersebut? Mohon pertimbangannya yang mulia. Dari kami cukup. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, tolong dijawab dengan sebenarnya ya. Saudara saksi, apakah benar dari pihak klien kami pernah mengeluarkan lahan sebelum perpanjangan hak guna usaha? Iya Bu, PT Agrindo Pacat Tunggal Perkasa bersedia mengeluarkan tanah 300 hektar tersebut sebelum perpanjangan HGU. Lalu, bagaimana status tanah tersebut? Coba saudara jelaskan. Maka status tanah tersebut lepas dari HGU dan secara otomatis menjadi tanah negara Bu, dan dijadikan tora. Objeknya pun ditentukan oleh pemerintah daerah Bu. Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penentuan hak atas tanah? Mengenai kewenangan hak atas tanah itu ada di BPN Bu, tetapi tentang kewenangan pemerintah daerah saya tidak tahu Bu. Lalu pada tanah pengelolaan objek reforma, agraria dapatkah diperuntukkan untuk pribadi? Untuk tora sendiri Bu tidak bisa diperuntukkan untuk pribadi karena untuk perorangan maksimal hanya 20 hektar dan perumahan 5.000 meter persegi. Sepertinya untuk 300 hektar harus berbadan hukum, tidak boleh pribadi. Jadi, bagaimana jika Bupati ingin menguasai lahan 300 hektar tersebut? Maka Bupati harus memasukkan tanah 300 hektar tersebut ke dalam daftar aset. Izin yang mulia, berdasarkan pernyataan saksi, klien kami itu telah bersedia mengeluarkan lahan 300 hektar untuk plasma yang diperuntukkan untuk perpanjangan hak guna usaha. Yang kemudian, jika dikatakan pun tanah tersebut diperuntukkan untuk saudara Amin, berdasarkan kesaksian dari saudara saksi, hal tersebut tidak bisa yang mulia. Tanah tora itu
tidak bisa diperuntukkan untuk pribadi. Mohon jadi pertimbangan yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat ada yang disampaikan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari tetap menerangkan keterangan saudari? Tetap yang mulia. Baik. Keterangan saudari telah kami anggap cukup, maka saudari bisa meninggalkan muka sidang. Namun sebelumnya silakan saudari ambil kartu identitas saudari di Panitra. Silakan saudari. Baik, pada para pihak kuasa hukum gugat dan kuasa hukum tergugat, apakah ada yang disampaikan kembali ataukah ada yang ditambah kembali? Kuasa hukum tergugat? Dari kami cukup yang mulia. Cukup? Dari kami cukup yang mulia. Cukup? Baiklah, maka kesaksian dari saudari dari pihak tergugat akan menjadi penutup. Maka dari itu persidangan yang akan datang akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan dari para pihak. Dan majelis hakim memerintahkan untuk masing-masing para pihak untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan yang akan datang. Kuasa hukum gugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup yang mulia. Panitra, 1 minggu yang akan datang hari apa dan adakah jadwal persidangan? 1 minggu dari sekarang, hari Kamis, tanggal 21 April 2022 yang mulia, dan bisa dilakukan persidangan yang mulia. Kamis 21 April 2022. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda 7 hari yang akan datang, yakni pada hari Kamis 21 April 2022 dengan agenda persidangan penyerahan kesimpulan. Dan majelis hakim memerintahkan untuk para pihak untuk hadir di sidang selanjutnya, dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi dari persidangan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-7, Jambi 21 April 2022. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 7-G-2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE sebagai penggugat berhadapan dengan Bupati Sarolangun Wendy Pranjina Maban SHMH sebagai tergugat dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitra, Siap ya, mulia. sidang lanjutan Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 7-G-2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE selaku penggugat melawan Bupati Sarolangun Wendy Pranjina Maban SHMH selaku tergugat. Dinyatakan pada hari ini tanggal 21 April 2022 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Kuasa hukum gugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap. Silakan serahkan kesimpulan ke majelis. Dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia.
Anda ke majelis hakim. Kembali. Baiklah, para pihak telah menyerahkan kesimpulannya dan para pihak telah menganggap cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi. Maka sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Maka dari itu majelis hakim akan menyusun putusan terlebih dahulu. Baiklah Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan hari apa? Apakah ada jadwal persidangan? Baik Yang Mulia, 7 hari dari sekarang itu hari Kamis tanggal 28 April 2022 dan di hari tersebut tidak ada persidangan Yang Mulia. Kamis 28 April 2022. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat apakah bisa hadir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022? Bisa ya, Mulia? Bisa ya, Mulia? Baik. Maka dari itu, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang akan ditunda 7 hari ke depan, tepatnya Kamis 28 April 2022 dengan agenda acara pembacaan putusan. Dari ini majelis hakim memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir di persidangan selanjutnya, dan perintah ini dianggap sebagai panggilan resmi dari peradilan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-8, Jambi 28 April 2022. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 7-B-2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE sebagai penggugat berhadapan dengan Bupati Sarolangun Wendy Pranji Namaban SHMH sebagai tergugat dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitra, Siap Yang Mulia. sidang melanjutkan peradilan tata usaha negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 7-G-2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE selaku penggugat melawan Wendy Pranji Namaban SHMH selaku Bupati sebagai Bupati Sarolangun sebagai pihak tergugat. Pada hari ini tanggal 28 April 2022 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Gimana bahasanya? Siap untuk jawabannya? Kepada Pak Wendy, siap untuk hasil putusan? Siap Yang Mulia. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak. Dan para pihak harap didengarkan dan diperhatikan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan dengan nomor register 7-G-2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memberi putusan dalam perkara antara nama Hasanah SE, pekerjaan Direktur Utama PT Abrindo Panca Tunggal Perkasa, berkedudukan di Jalan Warakayu Bingkai Perumahan Besar Baru
Kota Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumintan Simamora SHMH, berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Soekarno nomor 12, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa nomor 001-LEC-APP-APH-2-2022 tertanggal 5 Februari 2022 yang selanjutnya disebut penggugat. Melawan nama Wendy Pranji Namaban SHMH, jabatan Bupati Sarolangun, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gedung Kembang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anis Novia SHMH, berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Sophia and Parents Law Firm yang beralamat di Jalan PT Hidayah nomor 5 kilometer 6 RT 28 Kelurahan Palmerah Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKH-HK-2/2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Peradilan Tata Usaha Negara Jambi telah membaca penetapan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Jambi nomor 7/22/2022 Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 9 Februari 2022 tentang lolos dismissal proses telah membaca penetapan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Jambi nomor 7/PN/MH/2022 Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 9 Februari 2022 telah menunjuk tentang penunjukan majelis hakim, telah membaca surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Jambi nomor 7/PPJS/2022 Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 9 Februari 2022 telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 7/PP/2022 Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 9 Februari 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan, telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 7/HS/2022 Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 2 Maret 2022 tentang hari dan tanggal persidangan, telah membaca penetapan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Jambi nomor 7/PN/H/G/2022 Tata Usaha Negara Jambi Rabu 17 April 2022 tentang penetapan susunan majelis hakim pada persidangan hari Kamis 28 April 2022 dengan acara pembacaan putusan, yaitu Adinda Zara Sapera SHMH sebagai Hakim Ketua, M. Adrun Nafis SHMH selaku Hakim Anggota 1 dan Muhammad Basal Aimar SHMH selaku Hakim Anggota 2. Telah membaca berkas, telah membaca bukti surat, mendengarkan keterangan saksi para pihak dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan. Tentang induknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan ke Panitiaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan nomor register nomor 7-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut, antara lain objek gugatan 1.
Keputusan Bupati Sarawangun nomor 115/PPN/2021 tentang penetapan objek tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diktum kedua berupa 300,0180 hektar yang dijadikan objek untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1. 2. Keputusan Bupati Sarawangun nomor 51/TPAP/2021 tentang penetapan penerima tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa di Kabupaten Sarawangun tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana diktum ke-1 angka 1 seluas 300,01 hektar untuk tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2. Adapun dasar dan alasan gugatan. 1. Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat berhubungan langsung dengan penggugat. 2. Penggugat selama beroperasi di Kabupaten Sarawangun telah melaksanakan kewajiban sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak dan retribusi pada pemerintah Kabupaten Sarawangun dan pemerintah pusat. 3. Penggugat menemukan adanya dasar pertimbangan yang keliru yang digunakan oleh tergugat sehingga keluarnya objek sengketa yang dianggap mengandung cacat hukum. Seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa pihak tergugat hendaknya melakukan pengkajian atas kepemilikan tanaman kelapa sawit yang ada di atas tanah seluas 300,01 hektar tersebut, yang sudah dilakukan kemitraan dengan pihak BUMDes Gedang Manaro Desa Lubuk Sepuh, BUMDes Panglima Kuning Desa Muara Danau, dan BUMDes Rantau Tenang Destinasi Desa Rantau Tenang sesuai dengan perjanjian kemitraan tanggal 29 November 2019 nomor 12. Selanjutnya, diperkuat lagi dengan perjanjian kemitraan antara penggugat dengan CV Lubuk Muara Rantau sebagai mewakili BUMDes tersebut di atas sesuai dengan akta nomor 42 tanggal 23 Juli 2021. Sudah seharusnya tergugat melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap penggugat terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam pernyataan tindakan pembinaan dan pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh tergugat. 4. Bahwa diterbitkannya objek sengketa menurut informasi diawali dengan adanya laporan pengaduan tentang permasalahan klaim lahan dari saudara Muhammad Amin kepada pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui kuasanya atas nama saudara Evi Firdaus dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Muhammad Amin. 5. Bahwa menurut penggugat sebenarnya permasalahan klaim lahan oleh saudara Muhammad Amin tersebut berawal pada tahun 2010 di mana lahan milik penggugat seluas kurang lebih 300 hektar diklaim oleh saudara Muhammad Amin. Permasalahan klaim lahan tersebut telah selesai melalui proses hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. 6. Bahwa akan tetapi ternyata pemerintah Kabupaten Sarawangun menanggapi laporan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi yang hasilnya tertuang di dalam berita acara nomor 40/Pemerintah/8/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Padahal keabsahan saudara Evi Firdaus sebagai penerima kuasa dari saudara Muhammad Amin masih perlu dipertanyakan dikarenakan antara saudara Muhammad Amin dengan saudara Evi Firdaus tidak ada hubungan keluarga. 7. Bahwa sebagaimana berita acara tersebut penggugat bersedia mengeluarkan tanah atau lahan seluas kurang lebih 300 hektar dari permohonan perpanjangan izin hak guna usaha atau HGU milik penggugat, akan tetapi tidak untuk diberikan kepada saudara Muhammad Amin dan tidak termasuk di dalam yang mengeluarkan atau melepaskan kepemilikan tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya. 8. Bahwa penggugat ada berkirim surat kepada tergugat memohon rekomendasi perpanjangan sertifikat hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa sesuai dengan surat nomor 075A/XTL/APTPHO/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 atau surat tersebut di atas tergugat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada penggugat untuk perpanjangan sertifikat hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa. 9. Bahwa yang terjadi tergugat tidak pernah memberikan rekomendasi yang penggugat mohonkan, akan tetapi melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sarawangun tergugat menghentikan sementara izin usaha penggugat sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sarawangun nomor 21 tahun 2020 tentang penetapan pemberhentian sementara izin usaha perkebunan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa tanggal 16 Juli 2020.
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah. 2.1. Keputusan Bupati Sarawangun nomor 115/PPN/2021 tentang penetapan objek tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diktum kedua huruf A 300,0180 hektar dijadikan objek untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. 2.2. Keputusan Bupati Sarawangun nomor 51/TPHP/2021 tentang penetapan penerima tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa di Kabupaten Sarawangun tanggal 20 September 2021 sebagaimana diktum ke 1 angka 1 seluas 300,01 hektar untuk tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut. 3.1. Keputusan Bupati Sarawangun nomor 115/PPN/2021 tentang penetapan objek tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana diktum kedua huruf A 300,0180 hektar dijadikan objek untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. 3.2. Keputusan Bupati Sarawangun nomor 51/TPHP/2021 tentang penetapan penerima tanah di luar hak guna usaha atau HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa di Kabupaten Sarawangun tanggal 20 September 2021 sebagaimana diktum ke 1 angka 1 seluas 300,01 hektar untuk tanah yang diklaim oleh saudara Muhammad Amin. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Salinan gugatan. Menimbang terhadap gugatan tersebut pihak tergugat atau kuasanya Anistofia SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. A. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan quid pro quo kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat. B. Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat. C. Penggugat tidak merugikan kepentingannya akan terbitnya objek sengketa quo belum menimbulkan kerugian secara nyata bagi penggugat. Hal itu terbukti hingga gugatan penggugat ini membuat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi. Ia penggugat bersama dengan Badan Usaha Milik Desa masih memetik hasil dari buah kelapa sawit di atas lahan dimaksud. Hal itu diperkuat dari isi dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu bahwa dalam terbitnya objek sengketa quo maka penggugat akan mengalami kerugian karena penggugat akan kehilangan tanaman buah sawit kelapa sawit dan tidak dapat lagi melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit yang menjadi milik dari penggugat sebagaimana biasanya. Karena tanaman kelapa sawit yang ada di atas tanah seluas kurang lebih 300,01 hektar yang tanahnya akan diberikan oleh tergugat secara sepihak kepada saudara Muhammad Amin. 1. Bahwa dalil gugatan penggugat di atas adalah tidak benar karena senyatanya pihak penggugat belum atau tidak mengalami kerugian. 2. Bahwa penggugat belum atau tidak kehilangan buah kelapa sawit karena hingga saat ini masih memanen buah sawit di atas lahan tersebut. 3. Bahwa senyatanya saudara Muhammad Amin hingga saat ini belum menerima tanah seluas kurang lebih 300,01 hektar bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tergugat kemukakan di atas. Maka gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. D. Gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif namun penggugat keberatan dengan hasil dari upaya administratif tersebut. Menimbang bahwa atas jawaban pihak tergugat, pihak penggugat telah mengajukan replik pada persidangan yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini. Menimbang bahwa atas replik pihak tergugat telah mengajukan replik pada persidangan yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana isi lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini. Menimbang bahwa untuk memuatkan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup.
yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembatinnya oleh majelis hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P48. Menimbang bahwa pihak penggugat telah menyampaikan simpulnya secara elektronik atau e-copy pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan pihak tergugat yang mengajukan kesimpulan. Menimbang bahwa yang menjadi inti sengketa dalam perkara ini adalah 1. Keputusan Bupati Sarolangun nomor 115/BPN/2021 tentang penetapan objek tanah jalur hak berusaha atau HGU PT Agrindo Pancasila Perkasa tanggal 2 Maret 2021 tersebut tidak abstrak tetapi nyata atau konkret secara tegas menyebutkan pada bagian memutuskan di kedua. 2. Keputusan Bupati Sarolangun nomor 51/TPHP/2021 tentang penetapan penerima tanah jalur hak berusaha atau HGU PT Agrindo Pancasila Perkasa di Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Desember 2021. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud tujuan gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2022 yang didaftarkan melalui Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Februari 2022 dengan nomor register perkara 7-G-2022-PTUN Jambi dan telah diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan saran pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 2 Maret 2022. Ada sebagaimana terurai di dalam tuduh sengketa. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aku adalah 1. Keputusan Bupati Sarolangun nomor 115/BPN/2021 tentang penetapan objek tanah di luar hak guna usaha PT Agrindo Pancasila Perkasa tanggal 2 Maret 2021. Sebagaimana diktum kedua huruf A 300 hektar yang dijadikan objek untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang diklaim oleh dari Saudara Amin selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1. 2. Keputusan Bupati Sarolangun nomor 51/TPHP/2021 tentang penetapan penerimaan tanah di luar hak guna usaha PT Agrindo Pancasila Perkasa di Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana diktum 1 angka 1 seluas 300 hektar untuk tanah yang diklaim oleh dari Saudara Amin selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis. Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. 4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB yaitu kepastian hukum. Menimbang bahwa terhadap tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yaitu penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dan penggugat tidak dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa akuo. Terhadap kedua eksepsi tergugat tersebut, pengadilan menilai kedua eksepsi tergugat tersebut merujuk pada satu hal yang sama, yaitu mengenai kepentingan penggugat. Berdasarkan penilaian tersebut, pengadilan akan menjawab eksepsi tergugat tersebut sebagai eksepsi mengenai kepentingan penggugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kepentingan penggugat, pengadilan memperhatikan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum sebelum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Menimbang bahwa apakah penggugat memiliki kepentingan atas terbitnya objek sengketa sehingga mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jambi. Menimbang bahwa untuk menentukan aspek kepentingan dalam pengajuan gugatan, pengadilan berpedoman pada rumusan norma pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Menimbang bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan atau gain virtual generation income. Oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya standing to sue, yaitu kedudukan minimal harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan. Menimbang bahwa konsep kepentingan dalam hukum administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kasual yang bersifat langsung ataupun tidak langsung antara kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata
sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Menimbang bahwa setelah pengadilan mencermati berkas perkara maka ditemukan fakta-fakta, yaitu bahwa penggugat merupakan badan hukum perdata berupa perseroan terbatas atau PT dengan kegiatan usaha perkebunan, bukti P1, bukti P2, bukti P3, bukti P4, bukti P10 dan bukti P11. Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan HGU pada tanggal 8 Februari 2019 bukti P14. Bahwa penggugat kemudian mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada tergugat pada 4 Maret 2019 bukti P15, 13 Mei 2019 bukti P16 dan 25 Juli 2019 bukti P17. Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha HGU pada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan luas 1.329 hektar pada 23 Oktober 2019 bukti P46. Bahwa terhadap permohonan perpanjangan yang diajukan penggugat, Menteri Agraria dan Tata Ruang telah memberikan perpanjangan hak guna usaha pada penggugat dengan luas 1.329 hektar yang sebelumnya seluas 2.000 hektar, bukti P22 dan bukti P7. Bahwa setelah perpanjangan hak guna usaha penggugat dikabulkan, pada sertifikat hak guna usaha nomor 1 tahun 1989 tanggal 2 November 1989 tercatat dengan luas 1.329 hektar, bukti P47. Menimbang bahwa setelah pengadilan lebih lanjut memperhatikan bukti P22, bukti T7 dan bukti 47 dan keterangan saksi Dewi Ayu Maharani yang pada pokoknya menerangkan hak guna usaha HGU, PT Agrindo Banyak Telur Perkasa yang pertama sekitar 2.000 hektar dan setelah perpanjangan menjadi 1.300 hektar dan penggugat tidak pernah membuat permohonan pengolahan terhadap tanah 300 hektar tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti T7, majelis hakim berpendapat bahwa objek tanah yang dipersengketakan telah dinyatakan sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA. Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan berkesimpulan penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa 1 dan objek sengketa 2. Menimbang bahwa pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi tergugat mengenai tidak ada kepentingan penggugat berdasar dan selayaknya untuk dikabulkan, maka selayaknya gugatan penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dikarenakan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan berdasarkan norma pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim hanya mempertimbangkan dan menilai perkara dan persidangan di pengadilan yang mengatur bahwa dengan diucapkannya putusan maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan pada para pihak melalui pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, bukti-bukti yang dianggap relevan saja, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan. Walaupun alat bukti tersebut sah, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara terbuka untuk umum yang mengatur bahwa dengan dibacakan putusan secara terbuka untuk umum maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian kepada para pihak melalui pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan 1. Gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp388.000. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 28 April 2022 oleh kami, Adinda Zara Sakvera, SH, MH, selaku Hakim
Muhammad Abdul Nafis SHMH. Muhammad Basel Aymar SHMH. Yang masing-masing selaku hakim anggota dengan dibantu oleh Arif Kurniawan SHMH. Selaku Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara Jambi. Demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 127 ayat 1 junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Saudara-saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudara? Kami akan mempertimbangkan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak saudara? Kami menerima putusan yang mulia. Baiklah, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara menghubungi di bagian kepaniteraan. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 7/G/2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi antara Hasanah SE selaku penggugat melawan Bupati Sarolangun Wendy Prajinamaban SHMH selaku tergugat. Dinyatakan pada hari ini Kamis 28 April 2022 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sekian penampilan simulasi persidangan sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 7/G/2022 Peradilan Tata Usaha Negara Jambi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.